Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar. Bersama Ustazah Iva, kali ini Ustazah akan berkisah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Berawal dari Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, akan tetapi belum dikaruniai keturunan teman-teman. Padahal menikahnya sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun. Siti Sarah mempersilahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Ada yang tahu tidak? Siapa Siti Hajar itu? Ada yang tahu ya? Siti Hajar itu adalah pembantu dari keluarganya Nabi Ibrahim. Begitu teman-teman. Setelah menikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah Nabi Ibrahim dikaruniai putra. Namanya adalah Ismail. Pada waktu itu Nabi Ibrahim sangat bersyukur sekali, ya, sangat bersyukur kepada Allah karena sudah mengabulkan doanya. Kemudian suatu ketika, tepatnya pada malam 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Nabi Ibrahim mendapat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan supaya Nabi Ibrahim menyembelih putranya sendiri. Nabi Ibrahim terkejut, kemudian merenung, apakah benar ini adalah perintah dari Allah? Pada malam 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Mimpinya itu sama seperti dengan mimpi pada malam 8 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim semakin yakin kalau perintah itu memang benar-benar dari Allah. Tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, yaitu akan menyembelih putranya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan kepada putranya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Setelah bercerita, mereka berdua juga taat dengan perintah Allah. Mereka berdua tidak merasa takut. Nabi Ismail mau menerima perintah dari Allah. Nabi Ismail dengan penuh keikhlasannya mau disembelih oleh ayahnya sendiri. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar hendak menuju ke tempat menyembelih, diganggu oleh setan supaya Nabi Ismail takut. Nabi Ibrahim ragu. Siti Hajar kasihan dengan anaknya sehingga perintah Allah tidak dilaksanakan. Mereka bertiga mempunyai keimanan yang sangat kuat dan sangat taat kepada Allah. Dikisahkan itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar melempar batu sehingga setannya tidak mengganggu lagi. Kemudian sampai di tempat penyembelihan. Saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, alat yang digunakan untuk menyembelih itu tumpul sehingga tidak bisa digunakan untuk menyembelih. Kemudian kata Nabi Ismailnya seperti ini, ayah, kalau ayah tidak tega melihat saya disembelih, lebih baik ayah jangan melihat ketika saya disembelih. Pesannya Nabi Ismail dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mencoba untuk menyembelih Nabi Ismail kembali dengan tanpa melihat
wajahnya Nabi Ismail. Meskipun demikian, apa yang terjadi? Alat yang digunakan untuk menyembelih itu pun masih tetap tumpul, tidak bisa digunakan untuk menyembelih. Akhirnya Nabi Ismail pun selamat dan tidak jadi disembelih. Ya, padahal alat yang digunakan untuk menyembelih itu sudah tajam, tetapi karena kehendak dari Allah, akhirnya tumpul dan tidak bisa digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail. Kisahnya seperti itu, teman-teman. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih kambing yang sekarang ini dinamai Hari Raya Idul Adha. Kisah awalnya seperti itu, teman-teman, ya. Berarti Allah itu menguji keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, menguji keimanannya ketika diperintah itu taat apa tidak, ketika diperintah itu mau atau tidak, meskipun ujiannya itu adalah menyembelih putranya sendiri. Luar biasa, ya, pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Meskipun perintahnya seperti itu, mereka berdua tetap taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya teman-teman, ya. Jadi kisah yang bisa kita petik dari pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim adalah ketika kita diperintah oleh Allah, hendaknya taat. Ya, ketika kita diperintah oleh orang tua, kita juga harus taat seperti Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail diperintah oleh ayahnya untuk disembelih, tapi Nabi Ismail nggak takut. Nabi Ismail mau mengikuti perintah ayahnya, ya, mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ya teman-teman. Semoga kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.